A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan yang terbaik dalam masing-masing kehidupan kita, termasuk memberikan perpanjangan waktu, kesempatan untuk bisa mendapatkan rahmah dan berkah yang besar di bulan mulia ini, bulan Ramadan. Sudah beberapa hari kita mengisi amalan-amalan di bulan Ramadan. Marilah kita coba untuk kita perhatikan ya, seberapa banyak konsentrasi yang bisa kita berikan di dalam proses pengisian Ramadan, seberapa banyak tambahan-tambahan yang selalu kita tambahkan dalam setiap harinya di dalam kita beramal di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan, dilapangkan, diberkahkan ya. Karena Ramadan adalah bagian yang akan bisa memberikan harapan yang besar ya dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Ibu-ibu rahimakumullah, hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan yang kemudian kita akan mendapati sebuah waktu, sebuah suasana, sebuah aktivitas ya yang akan terus diulang-ulang. Sehingga menjadi bagian yang ternyata harus kita perhatikan juga. Dalam proses kehidupan manusia ada bagian yang selalu terus mengiringi kehidupannya. Nah, untuk itulah kita akan membicarakan ya tentang jebakan rutinitas. Setan itu tidak pernah kekurangan cara. Ketika Allah memberitahukan kepada kita bahwa yang akan bisa mensukseskan kehidupan itu adalah bagaimana kita gembira ya dengan amal-amal yang kita lakukan, maka setan pun kemudian memberikan program yang hampir sama, sangat mirip ya terhadap hal-hal yang diupayakan ke sana. Allah sampaikan agar kita mengupayakan ekspresi syukur, menikmati bagian-bagian amaliyah kita, dan setan pun membisikkan kepada manusia terus-menerus bagaimana hidup itu tetap happy. Sebuah hal yang hampir sama tetapi mempunyai dampak dan konotasi yang sangat berbeda. Demikian juga ketika kita berbicara tentang rutinitas. Prestasi amal yang baik adalah istiqomah, yaitu amal yang terus-menerus dilakukan sehingga akan bisa merubah ya karakter-karakter di dalam kehidupan kita. Istiqomahlah yang menjadi puncak. Ya, seseorang dipercaya oleh Allah mendapatkan sebuah amal yang akan bisa memberikan kemudahan, kelapangan, dan keberuntungan dalam proses kehidupan di masa yang akan datang. Namun
rutinitas yang hampir sama tadi ya. Istiqomah itu sebuah rutinitas yang terus yang harus kita jaga ya, tidak dilepaskan. Dan kemudian setan kembali mengiringi langkah-langkah manusia ya dengan sebuah produk yang hampir sama. Setan mengadakan jebakan-jebakan rutinitas. Justru dengan rutinitas itu kemudian setan membelokkan manusia, menjadikan manusia itu stagnan, diam, ya, karena kebosanan, ya, karena hal-hal yang membuat dia merasa tidak bisa asik, tidak bisa menikmati, kemudian ada dorongan yang keluar ya dari rutinitas-rutinitas yang kadang-kadang itu justru menguntungkan dalam kehidupannya. Yang pertama, rutinitas pada tugas dan kewajiban utama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bahwa kita akan berhadapan, akan mengalami ya rutinitas ya yang menjadi tugas dan kewajiban pada kehidupan sehari-hari. Terus bahkan selamanya. Ya. Sering kita tuh terbelok karena tidak memaknai dengan benar. Ya. Rutinitas yang diharapkan menjadikan seseorang tuh punya optimisme, ya, menjadi tenang, lapang dalam segala keadaan, selalu bisa bahagia. Ya. Tetapi ternyata rutinitas itu oleh setan dipakai untuk menjebak kita, untuk mengikat kita, ya, sehingga kita justru merasa punya banyak kerugian ya, terhadap itu. Ya. Ketika kemudian itu tidak dimaknai dengan benar. Nah, ketika kemudian rutinitas itu tidak dimaknai, ya, maka itu akan mengacaukan fokus kita dalam kehidupan. Ya, karena Allah buat rutinitas kehidupan, ada kewajiban ibadah, ada kewajiban berkeluarga, ada kewajiban mengurus keluarga, ada kewajiban bagaimana kita terus terhubung dengan tetangga dan kerabat, ya. Itu agar kita fokus untuk menyempurnakan kewajiban, sehingga Allah memadui, ya, membuat semua yang kita lakukan itu menyenangkan, membahagiakan kita dan orang lain. Ya, dan kemudian Allah akhirkan kita, ya, dengan amal soleh yang akan menjadi model yang sangat besar pada kehidupan yang sesungguhnya. Namun karena kemudian tidak dimaknai dengan benar, maka orang akan menjadi gagal fokus. Ya. Orang yang fokus itu akan membuat orientasi dan cara pandang yang bagus, ya, sehingga dia akan memberikan bagian yang cukup besar ya dalam rutinitasnya. Ibadah misalnya, ya, ada ibadah bagaimana dia punya perhatian pada ibadah, ya, sehingga ibadahnya itu kemudian justru tidak larut, tapi menjadi bagian yang menjadi modal, ya, untuk memudahkan, ya, pekerjaan-pekerjaan, aktivitas di masa yang akan datang, ya. Namun kadang-kadang kalau kita tidak memaknai, ya, maka cara pandang kita itu menjadi kacau. Ya. Orang merasa tidak berkembang, tidak punya banyak teman, tidak bisa kaya, ya. Yang dipikirkan karena dia terlalu banyak tugas yang harus dia lakukan. Ya. Maka kalau dalam bahasa yang lebih keren, ya, banyak sekali ibu-ibu tuh yang merasa terjebak di rumah. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkembang, tidak bisa bergaul, tidak bisa berkarya, ya. Dibahas, maka kemudian memunculkan, ya, banyak sekali iklan-iklan yang oleh setan itu diberikan kepada kita untuk solusi terbebas, ya, dari beban-beban kehidupan sehari-hari. Ditawarkan apartemen misalnya, agar kamu tidak ngurus rumah, tidak perlu perhatian kepada tetangga, tidak melakukan apa-apa, kamu tinggal kerja yang banyak, cari uang yang banyak, kemudian menikmati kehidupanmu.
Dan itu menjadikan seolah-olah wah itu solusi yang aku cari. Dengan begitu kita akan bisa berbuat lebih banyak. Dalam bahasa yang masih baik hatinya, bisa ibadah lebih banyak. Benarkah itu bisa terjadi? Nah, kenapa? Karena kemudahan, ya, kemudian kelapangan, kesuksesan kehidupan seseorang itu diiringi oleh dua hal. Satu kesulitan, dua kepayahan. Ya, tidak ada segala sesuatu yang instan. Nah, untuk itu maka tadi setan kemudian mengacaukan fokus kita, ya, sehingga kita itu cara pandang. Misalnya ini Ramadan. Ada orang kemudian berpendapat begini. Kalau memang Ramadan itu kita disuruh beramal lebih banyak, ya, maka tentu saja itu tidak relevan karena kita lemes, bahkan tidak bisa mencari duit yang banyak. Saya sudah meneliti bertahun-tahun, kata dia. Maka Ramadan kali ini saya putuskan untuk tidak berpuasa. Agar saya bisa menunjukkan bahwa ketika tidak berpuasa, maka target amal kita menjadi lebih besar. Apa yang terjadi? Benarkah kemudian itu lebih besar? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kenapa? Karena dia tidak memaknai dengan ilmu bahwa rahmat, suasana yang menjadi mudah, menjadi lapang, menjadi berkah itu diberikan kepada bumi dan orang-orang yang berpuasa. Nah, sehingga itu menjadi bagian yang kita lihat sebuah pembiasan, ya, terbeloknya seseorang, ya, dengan belokan yang sangat tajam, ya. Kemudian yang kedua, orientasi dan cara pandang itu akan mempengaruhi strategi, teknis pelaksanaan, mempengaruhi langkah-langkah kita. Langkahnya menjadi tidak tepat, tidak cepat, ya, dan tidak menyenangkan. Ya. Itu sebabnya kenapa? Semakin hari kita bicara tentang wanita, kita bicara tentang ibu-ibu, kita bicara tentang rumah tangga, ya, itu semakin hari semakin tidak bisa menemukan cara yang tepat. Seolah-olah bertambahlah beban kehidupannya. Belum lagi pekerjaan rumah, belum lagi dana yang terbatas, belum lagi bertambahnya anak, ya. Seolah-olah itu sebuah penghalang dari proses, ya, perkembangan kehidupan. Kenapa? Karena cara pandangnya adalah bagaimana kalau orang itu akan bisa menikmati banyak hal kemudian berkembang, ya, ketika dia tidak diganggu, tidak diribetkan, ya, oleh banyak pekerjaan-pekerjaan yang terus menerus, wanita itu terus menerus, ya, dilakukannya terus menerus, dan setiap hari akan mendapatkan hal yang berbeda, ya, bertambah, ya, rumah itu bukannya bertambah bersih, bertambah kotor, barangnya tambah tidak teratur dan lain sebagainya, ya. Nah, sehingga kemudian itu yang membuat dia hidupnya sangat tidak bahagia, bahkan tidak bisa tersenyum, bahkan tidak tersenyum. Kenapa? Ya tadi, karena tidak bisa memaknai rutinitas itu sebagai fasilitas yang diberikan Allah kepada kita, ya, untuk mempunyai kecerdasan yang tinggi, mempunyai ketahanan fisik di dalam ujian, ya, dan mempunyai banyak ide, ya, banyak ide kebaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap harinya, ya. Nah, kemudian akhirnya tidak produktif, ya, tidak produktif. Akhirat tidak, dunia tidak, ya, dan lain sebagainya. Mereka merasa wis pokoknya tidak bisa berkembang, ya. Makanya mulai kemudian para wanita itu tidak suka menikah, ya, tidak mau menambah, ya, tidak mau menambah keruwetan, ya. Aku sekolah yang tinggi, habis biaya yang banyak, ya, dan ternyata hanya untuk stres, tidak bisa menikmati kehidupan, ya, karena banyaknya cerita, ya, sedemikian rupa mempengaruhi cara pandang dia tentang kesuksesan, ya,
hidup seorang wanita. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, rutinitas yang menjadi tuntutan hidup ya kita yang paling utama itu yang pertama ibadah. Kadang-kadang kita itu memang tidak mempunyai tujuan akhir yang jelas. Orang yang gagal fokus itu pasti tidak punya tujuan akhir yang jelas. Ya. Sehingga kalau bahasa Jawa orang yang bingung itu tidak pernah punya karya yang matang. Orang yang bingung itu karena membangun seleranya yang tinggi. Padahal orang yang punya selera yang sangat tinggi pada dunia, maka dia rendah dalam karya. Sebaliknya, orang yang kemudian mencukupkan selera dengan hal-hal yang difungsikan, maka dia akan bisa punya kesempatan yang besar, waktu yang sangat luang untuk membangun dan mewujudkan sebuah karya. Nah, jadi perhatikan betul. Terus kita renungkan, terus kita bangun ya tentang tujuan akhir dari semua amal yang kita lakukan. Nah, yang pertama kata ibadah. Orang itu merasa dia diberati, ya, dia dibebani dengan ibadah-ibadah yang harusnya dia lakukan. Yang subuh, yang pagi-pagi kita masih ngantuk lah, belum nanti kita rawatib subuh ya, kemudian melakukan banyak hal sampai diingatkan di bulan Ramadan bahwa orang yang akan mendapatkan perubahan yang terus membaik setiap harinya adalah orang yang menanam amal sejak waktu sahur. Itu sebabnya salah satu kaidah yang akan dirubah dalam kehidupan oleh Allah lewat Ramadan adalah bangun waktu sahur. Kenapa? Karena ibadah-ibadah, zikir dan ibadah-ibadah itu menyuburkan jalan kehidupan kita. Menyuburkan jalan kehidupan kita. Ketika kemudian karunia-karunia itu diturunkan dari langit, ya, maka tempat yang subur akan bisa menyerap rahmat, berkah itu dengan sebanyak-banyaknya. Namun ketika tanah itu keras, tidak subur, air yang datang, air yang bisa menyerap langsung ke dalam tanah itu pun dia tidak bisa. Maka tanah yang sudah keras, tanah yang mengering, ya, yang sangat keras itu diberikan hujan, diberikan rahmat yang besar, maka dia mengalir ke tempat lain yang lebih subur. Jadi ketika kemudian kita tidak memperhatikan ibadah dan zikir kita yang berfungsi sebagai menyuburkan, maka sebanyak apapun upaya dunia kita, karunia-karunia tambahan yang selalu diturunkan dari langit tidak akan terserap dengan baik. Semakin subur, maka karunia-karunia itu akan terus mengalir, masuk sebagai simpanan. Jadi, perhatikan ibadah dan zikirmu. Karena itulah yang menjadi bagian utama. Kita itu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan jam yang akan datang, besok dan lain sebagainya. Tetapi Allah jaminkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang selalu diturunkan oleh Allah kemudian terserap di dalam garis-garis kehidupan kita. Itulah yang akan menghadapi. Ya kan? Seperti hanya orang-orang yang sukses di dalam bisnis. Dia katakan, kamu tuh jangan sampai ya bekerja keras sehingga kamu itu melupakan tujuan-tujuan atau aktivitas-aktivitas utamamu yang menguntungkan. Biarkan uangmu yang bekerja. Jangan sampai kamu tuh habis energi, pikiran, semua waktu ya untuk mencari uang. Demikian juga hidup. Kita
Tidak bisa. Selalu merubah setiap harinya, menambahkan kemudahan, menambahkan kelapangan, menambahkan keberkahan. Kecuali kita terus bisa menyimpan karunia-karunia yang diturunkan dari langit. Dan garis-garis kehidupan itulah yang akan bekerja dengan baik sebelum bahkan kita melakukan sesuatu. Jadi perhatikan betul ya. Rutinitas ibadahmu itu sesuatu yang akan menjadikan fondasi kehidupanmu sangat kuat. Bahkan bisa ditingkat. Terus ditambahkan, diperindah rumahnya. Yang kedua, keluarga. Keluarga. Ya. Ini memang awalnya diberikan suasana yang sangat bahagia. Orang mencintai seseorang, kemudian menikah dengan segala macam kemegahan. Tetapi kadang-kadang rutinitas bertemu, rutinitas aktivitas keluarga yang tidak seimbang, ternyata akan memberikan kerumitan yang luar biasa. Ya, maka kalau dalam bahasa Gus Bah ini, contohnya Gus Bah, perkawinan yang paling langgeng itu ketika orang jelek dapat jelek. Karena nanti semakin lama semakin tua ya tetap jelek, jadi dia tidak heran. Ketika ada orang itu menikah cakep dan cantik, lama-lama kan tidak cakep dan cantik ya. Sehingga mereka berdua juga heran kenapa saya mau sama dia kemudian menjadi jelek ya. Jadi ada perasaan yang berbeda. Ya, jadi akhirnya atau kadang-kadang karena menikah cantik sama cantik, istrinya kemudian yang hamil lah, yang kemudian gemuk lah, yang begini, maka kemudian tertarik pada orang-orang yang lebih cantik yang lainnya. Ya, nah, walaupun begitu, hidup itu selalu Allah berikan hikmah. Ternyata tidak dua hal itu saja. Ya, Allah berikan sebuah hikmah. Ada seseorang yang menikah, wanitanya cantik sekali. Kalau dinilai dengan nilai itu 9, lakinya itu sangat jelek. Kalau dinilai dengan angka 1, sehingga terlihat sebuah perpaduan yang sangat tidak serasi. Bahkan orang yang tidak kepengen komentar pun ketika mereka berdua lewat akhirnya komentar karena saking jeleknya, ya saking jaraknya terlalu jauh. Maka ketika banyak orang bersuara tentang ya ada yang menyayangkan lah, ada yang mengejek lah dan sebagainya, maka wanita itu berhenti. Tahukah kamu kenapa Allah sempurnakan ya hidup kami dengan pernikahan? Aku bertemu dengan suamiku. Kamu tahu kenapa? Karena Allah menyempurnakan rasa syukur dan sabar kami dalam proses kehidupan. Karena itu yang dibutuhkan. Ketika suamiku melihat aku, maka dia selalu bertambah syukurnya setiap hari. Ya, karena dia orang yang merasa orang yang paling beruntung di dunia. Dan ketika aku melihat suamiku, maka aku harus selalu meningkatkan setiap harinya ya perasaan sabarku. Karena syukur dan sabar itulah maka keluarga kami disempurnakan oleh Allah. Hikmah itu selalu terdengar menjadi enak. Hikmah itu selalu membangkitkan kepada lubuk hati kita bahwa kehidupan itu memang sudah diatur. Nah, keluarga, kenapa? Kenapa keluarga? Kenapa keluarga konsepnya? Karena keluarga itu ya akan membangun kekuatan cinta. Ya, membangun kekuatan cinta. Punya energi ya yang lebih besar daripada sendiri. Maka konsep keluarga itu adalah sakanah, mawaddah warohmah, ya, kekuatan cinta. Bahwa dalam sebuah keluarga itu terjadi transfer energi yang otomatis. Maka ketika mereka saling memahami, saling berbuat baik, maka otomatis akan menjadi kuat. Bagaimana membangun kecintaan yang kemudian selalu bisa melakukan banyak hal dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun. Transfer energi itu selalu dilakukan. Walaupun keluarga itu tidak selalu tercermin bahagia. Namun kalau ada salah satu keluarga yang memahami bahwa target ya
tujuan akhir dari sebuah keluarga itu adalah satu, membangun kekuatan dari cinta. Sekalipun mungkin ada perubahan dalam suaminya atau perubahan pada istrinya atau ada beberapa perubahan yang kita lihat tidak pas pada anak-anak. Maka salah satu yang memahami harus segera melakukan sesuatu. Memancarkan energi positif yang lebih besar ya agar Allah mengembalikan ikatan-ikatan itu. Kenapa? Ya karena orang yang paling tinggi itu nanti akan dijadikan sebab ya kebaikan bagi orang lain, menjadi sumber energi, Tidak sekedar orangnya, juga rumahnya. Kita lihat riwayat Sayyidina Khadijah. Sampai orang mengatakan kalau kamu kepingin berdoa dan ijabah, masuklah ke rumah Khadijah. Rumah itu rumah yang selalu bisa menyerap rahmat yang besar. Rumah itu diberkahi. Kalau kamu masuk ke dalamnya, kamu memohon doa, maka kamu akan keluar mendapatkan banyak tambahan karunia. Itu rumah, itu keluarga. Jadi, kalau kita memahami itu, jangan terjebak bahwa keluarga itu harus bahagia, harus tidak ada masalah. Bukan, yang dijaga adalah apapun yang terjadi, maka salah satu atau barangkali semua itu bisa saling menyatukan energi untuk mengembalikan agar suasana rahmah dan berkah itu selalu berada ya, di rumah kita. Kemudian keluarga itu menyambungkan dan menyempurnakan amal, baik ketika hidup maupun sudah meninggal. Kalau kita sendiri, sepandai apapun kita, sekuat apapun kita, sebanyak apapun fasilitas kita, dan kita tidak disambung-sambungkan amalnya, maka tidak bisa panjang. Itu sebabnya ada konsep silaturahim. Disambung, semua diikat, kita ikatkan ya batin kita, jiwa kita dengan anak-anak. Kita selalu mendoakan, menyebutkan namanya, disambungkan semua. Maka ketika kemudian kita berdoa, sambung, jalan lewat simpul-simpul yang kita ikatkan itu. Kalau itu tidak keluarga, itu juga tidak langsung. Bagaimana doa orang tua langsung bisa ya, diterima oleh anaknya, langsung bisa merubah kondisi anaknya. Ya. Bagaimana doa anak ya, yang kemudian akan menyempurnakan amal-amal orang tuanya ketika kemudian sudah tiada. Kenapa? Yang dibutuhkan dari sebuah kehidupan sampai pada kehidupan yang sesungguhnya, kita tidak kehilangan amal. Syukur ditambahkan sampai Allah kemudian memberikan sebuah hikmah. Kematian itu adalah karunia yang besar. Kenapa? Dengan kematian maka dia terhenti dari kesalahan. Namun dengan kematian maka dia akan terus selalu dikirim kebaikan terus tanpa henti. Disambung-sambungkan dari anak, cucu, cicit dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya keluarga itu melatih daya tahan diri agar kita punya kekuatan untuk menghadapi ujian. Kenapa? Allah itu kepengen memastikan apakah manusia itu selalu punya daya tahan terhadap ujian-ujian yang ada. Ketika punya kesabaran terhadap segala sesuatu yang diambil darinya, ya, punya rasa syukur yang kemudian Allah akan menambah-nambahkan. Ya. Nah sehingga itu menjadi bagian yang perlu kita lakukan, kita latih apa saja yang kita hadapi di dalam keluarga, baik itu mengenai anggota keluarga, mengenai bagaimana kita harus mengurus rumah, mengenai bagaimana kita akan mendapatkan tamu, mendapatkan ban dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tujuan akhir itu tidak membelokkan ya kita kepada rutinitas yang kemudian membosankan, bahkan menghilangkan ketiga kekuatan itu. Yang selanjutnya adalah rutinitas pada godaan dunia. Ya, tadi rutinitas, satu lagi pekerjaan, ya, yang menumbuhkan, ya, menumbuh kembangkan karya pekerjaan. Nah, kadang-kadang kalau kita terbelok dalam rutinitas, tidak memahami bahwa pekerjaan itu sebenarnya sebagai fasilitas agar kita bisa berkarya, berbuat kebaikan, maka akan menjadikan kita bosan,
ya akan menjadikan kita bosan. Rutinitas tadi dalam tuntutan hidup itu yang ini pekerjaan, dan itu juga banyak sekali hal yang kemudian terjadi yang merugikan ketika seorang terlalu konsentrasi pada kerjaan, menjadi workaholic ya, sehingga kemudian dia tidak ada waktu ya sekedar berbuat baik, tidak ada waktu sekedar memberikan pertolongan ya, meringankan beban, mengangkat beban ya, sehingga dia terjebak dalam kehidupannya sendiri ya. Seolah-olah itu menjadi bagian yang akan menerkam ya. Dia tidak peduli kepada orang lain, menjadi keras hati, merasa dia yang harus bekerja, kemudian orang menikmati ya, banyak sekali. Sampai pekerjaan-pekerjaan yang tidak diujungkan pada sebuah karya itu juga merusak, bahkan ada merusak keluarga, ada teman ya, kerabat dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ada seorang seorang ayah yang kemudian dia merasa ketika kemudian anaknya sudah menikah, dia merasa rugi ya kalau kemudian harus memberikan sesuatu suami kepada istri. Banyak sekali kita dapatkan ketika suami istri itu kemudian sama-sama bekerja ya. Itu kasus kemudian yang masuk suaminya tidak mau kasih istrinya karena gaji istrinya lebih besar ya. Nah, tetapi kaidahnya kan tidak begitu ya. Sehingga kemudian masing-masing berkonsentrasi ya pada hal-hal yang kemudian tidak memberkahkan ya, yang menjadikan yang didapat dari sebuah pekerjaan itu adalah rutinitas, dan dia akan tua di dalam pekerjaan itu, tetapi dia tidak mendapatkan nilai manfaat lebih dari waktu-waktu yang dia gunakan untuk berkarya. Yang selanjutnya adalah rutinitas pada godaan dunia ya, karena memang kita ada di dunia ya, akan godaan dunia itu ya, bagaimana dia merasa harus tampil yang terbaik, harus menjadi orang yang cantik, harus punya kendaraan, harus punya rumah yang bisa dipandang, semua harus. Ya, bagaimana dia harus piknik, dia harus menikmati kehidupan. Apa gunanya kemudian kita kerja dapat uang kalau kita tidak bisa menggunakan untuk kenikmatan yang besar? Banyak sekali orang terjebak dalam rutinitas godaan dunia ya, karena iklan dunia itu ya, kita tidur saja dia masih jalan iklan ya, semua kepingin kita miliki. Maka sudah pernah saya sampaikan, dunia itu seperti lautan luas, berisi semua barang, dan kita lewat dengan perahu kecil. Ketika kita tidak punya kendali ya, maka setiap hari kepinginnya kita memasukkan semua barang itu ke perahu kita yang kecil, sehingga cepat tenggelam. Kita bahkan tidak tahu apa yang harus kita lakukan ya. Bahkan kemudian buahnya semua ada orang yang sudah bekerja ya bertahun-tahun tapi tidak mendapatkan gaji. Saya bilang kenapa ya, karena uangnya sudah masuk ke koperasi ya, masih harus ada tuntutan begini dan lain sebagainya. Sementara ada orang yang biasa saja ya, dan dia tahu bahwa yang namanya dunia itu godaan ya, bukan sesuatu yang harus ya diambil. Maka dia pun masih bisa melakukan banyak hal. Nah, sehingga itu yang menjadikan godaan dunia itu kemudian menghasilkan kebiasaan buruk. Bahkan ada kalimat janganlah kamu menjadi orang miskin yang suka belanja. Bagaimana orang kaya yang suka belanja saja itu tidak bagus, apalagi ini orang miskin yang suka belanja. Ya, kita menjadikan diri kita bahkan seperti orang lain ya, punya kebiasaan buruk sampai harus mencuri ya, kalau anak uang ibunya, kalau istri uang suaminya, untuk sebuah hal yang sebenarnya tidak perlu. Perlu diketahui, dunia itu akan menggoda kita dari berbagai sisi sampai kemudian kita tertarik, bahkan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Itu menjadikan manusia tidak bisa melepaskannya ya, itu dunia ya. Nah, kemudian kebiasaan kita digoda dunia itu menghasilkan kebiasaan buruk dan kemudian menyebabkan perubahan pola dalam kehidupan kita ya.
dunia yang harusnya dipakai sarana dan kita bisa berbuat berbagai macam kebaikan karya ya untuk kemanfaatan yang luas, tapi kemudian kita jadikan dunia itu sebagai tujuan ya, sehingga hilanglah garis-garis tadi, garis-garis yang harus kita kumpulkan, yang harus menyerap rahmat dan berkah yang besar itu menjadi hilang. Maka kemudian kita merasa setiap hari kita dirongrong ya, banyak hal yang selalu kurang, banyak hal yang selalu menyebabkan kita itu gundah ya. Ada dulu saya ceritakan, ada seorang insinyur sipil, workaholic ya, dia sampai tidak nikah ya. Dia anak pertama, dia merasa harus mencukupi, harus berhasil, harus mencukupi keluarganya, harus membahagiakan ibunya dengan cara dia terus dia lakukan. Tidak pernah ada kesempatan untuk sejenak menikmati ibadah dan sebagainya, walaupun dia beribadah. Baru kemudian dia berhenti ketika terjadi komplikasi penyakit pada dirinya. Dokter menyatakan ya ini kalau maksimal itu hanya bisa bertahan 1 tahun. Ada komplikasi ginjal, ada jantung, ada paru dan lain sebagainya. Nah kemudian dalam dia berhenti itu ya, dia di rumah, ya bahkan jalan jauh tidak bisa. Dia kepengen memperbaiki rumahnya karena dia tidak bisa melakukan sendiri. Dia panggil tukang, dan tukang itu memakai pedoman buku yang dia karang. Ya, yang ngarang ini ya, insinyur teknik sipil itu. Kemudian dia tanya, kenapa pakai buku itu? Kata tukangnya, ini mudah Pak bukunya. Orang yang tidak punya pengetahuan tentang bangunan pun akan bisa melakukan. Mudah-mudahan orang memberkahi, ya Allah memberkahi orang ini. Nah, kemudian dia merasa baru kemudian Allah memberikan hidayah. Karena memang kerjanya itu dulu memang untuk kebaikan keluarganya, maka Allah kemudian memberikan hidayah. Ternyata sesuatu yang dia cari ya harusnya adalah berbagi ketika bisa berbuat baik, memberikan kemanfaatan. Maksudnya itu dia menulis, dia tulis banyak karya yang sederhana, bahkan sampai hal yang besar dibuat sederhana sampai orang yang tidak mudeng pun tahu. Dia lakukan terus begitu berbulan-bulan. Dia merasa senang ketika banyak orang bisa mengambil ilmunya. 1 tahun berlalu dan tidak terjadi sesuatu yang seperti dikatakan dokternya itu. Nah, sampai dia lupa kontrol, saking dia asik berbuat baik, tidak tahu diberitahu, dia mengadakan pelatihan untuk anak-anak muda dan lain sebagainya di rumahnya. Berlalunya masa setelah 1 tahun, kemudian 2 tahun, ternyata tidak terjadi pada dirinya dan dia semakin sehat. Ya. Nah, ketika kemudian tahun ketiga dia periksa, disuruh periksa, kamu tuh tidak pernah periksa, ternyata penyakitnya itu dinyatakan sudah dalam kondisi tidak mengkhawatirkan. Fokus kepada kebaikan, fokus kepada ibadah, fokus bagaimana kita bisa mengerjakan sesuatu yang bentuknya tidak rutinitas yang melelahkan tapi memberikan semangat, ternyata bisa menyembuhkan penyakit yang oleh dokter divonis tidak mungkin sembuh. Ya, jadi itu bagian yang harus kita pahami bahwa kehidupan itu tetap akan menjadi kehendaknya, bukan acara kita, bukan kita sikapi sesuai mau kita, ya, tetapi masih terus akan berada pada genggaman kehendak Allah. Yang selanjutnya, rutinitas dalam menilai sesuatu. Nah ini, ya, itu ya akan mempengaruhi cara pandang. Bagaimana kita menilai sebuah nikmat? Bagaimana kita menilai sebuah ujian? Bagaimana kita menilai orang? Ya, maka sampai dikatakan orang yang lapang, ringan, orang yang akan bisa memberikan optimisme yang tinggi, ya, itu ketika dia tidak pernah takut pada kehidupan, pada masa depan. Kenapa? Karena dia yakin Allah lah yang akan mengatur. Kalau toh Allah kemudian merubah, itu sesuai ya dengan amal-amal yang menyuburkan garis perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana seseorang itu menjadi tenang ketika dia
itu tidak pernah iri atau tidak mempermasalahkan karunia yang diberikan Allah kepada orang lain. Ya. Sehingga menjadikan dia tenang. Bahkan sampai bisa mendoakan. Padahal ketika dia mendoakan, dia tidak iri, tidak usah komentar, tidak usah menilai banyak hal pada sosok orang lain. Kemudian dia mendoakan kemudahan ketika orang susah, mendoakan keberkahan ketika orang mendapatkan baik, maka malaikat pun akan menjawab semoga demikian juga dengan kamu. Dan ternyata itu menjadi ledakan besar perubahan di dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita selalu bahagia, bisa menikmati amal-amal. Nah, salah satu contoh sekarang yang lagi rame itu umroh. Umroh di bulan Ramadan itu Masya Allah luar biasa, penuh sesak. Bahkan orang ketika mau keluar ya, mau ke toilet gitu bingung, aku ke toilet apa tidak. Kenapa? Nanti tempatnya ditempati. Kadang orang itu lupa. Ya ketika sudah nggak dapat tempat, sudah nggak ada tempat ini, kita percuma sudah sampai di sini, kita tidak bisa begini dan sebagainya. Padahal bukan itu. Allah itu kepengen menguji kelapangan dada kita. Bisakah kita itu tetap menikmati pada setiap garis yang Allah berikan kepada kita? Taruhlah kemudian kita itu ternyata tidak dapat tempat, kemudian ada di belakang, ya, maka kita bersyukur kita sudah sampai di sana. Bisa melakukan sesuatu. Sebaliknya ketika kita tuh terburu-buru sodok sana sodok sini ya untuk sebuah ibadah agar mendapatkan fadilah yang besar, itu malah nilainya semakin kecil. Jadi berusahalah untuk bisa menikmati ya setiap kesempatan amal yang bisa dilakukan. Nah, sehingga menjadikan kita itu punya cara pandang yang luas. Bersyukur atas kenikmatan itu selalu ditambah oleh Allah. Bersabar pada sebuah musibah dan sesuatu yang diberikan dan menyesakkan dada itu akan ditambahkan kepada kita berbagai balasan yang mempunyai kemudahan yang tidak terhingga. Nah, untuk itu hati-hati dalam menilai. Bekalilah ilmu agar apa-apa yang kita katakan menjadi sebuah kata-kata yang baik dan kemudian menjadikan bagian kebaikan yang besar bagi diri kita di masa yang akan datang. Yang terakhir, ya, kehidupan itu ya harus dimaknai. Kehidupan harus dimaknai. Hidup bukan bicara apa yang kita punya, tapi hidup berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan dari apa-apa yang kita punya, dari karunia yang diberikan Allah pada masing-masing kita. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu bisa mengambil kesempatan-kesempatan yang Allah berikan, terutama di bulan Ramadan. Karena Ramadan dalam satu bulan nilai amal kita seperti kita beramal selama kurang lebih 60 tahun. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lapangkan, Allah berkahkan amal-amal kita di bulan Ramadan. Ibu-ibu rahimakumullah, mari kita tutup dengan doa. Ilahadiniyah wa firidailah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabsyiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbik wa takunana minal mutarin. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.